Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pulau Nailah, sampan di perjalanan haruslah patuh. Sebagai pembuka kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Salam hormat kepada dewan juri yang bijaksana, salam semangat kepada dai-daiyah yang berani dan berbakat, dan salam cinta kepada seluruh masyarakat, terutama saudara-saudaraku yang berani dan berbakat. Mari bersama-sama kita membangun masa depan yang cermat dengan landasan ilmu, iman dan amal. Kita jadikan dunia di telapak tangan kita dan akhirat di pelupuk mata kita. Para hadirin sekalian, wahai kaum rebahan, terutama anak-anak muda yang ada di seluruh penjuru Indonesia, kita harus sadar dengan banyaknya kemunculan pemikiran barat yang jelas telah mempengaruhi peradaban Islam saat ini. Kita lupa identitas kita sebagai muslim, dan kita lupa bahwa ilmu yang kita miliki semata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat saudaraku, kemajuan peradaban Islam tidak diukur oleh politiknya, kemajuan peradaban Islam tidak diukur oleh teknologinya, tetapi kemajuan peradaban Islam diukur oleh ilmu pengetahuannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Apakah kita harus memperbanyak amal, memperkuat iman, memperbanyak amal lagi? Tunggu dulu. Sebelum kita kepada pembahasan yang selanjutnya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepucuk pesan yang berjudul Membangun Peradaban Islam dengan Landasan Ilmu, Iman dan Amal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum penggoncang dunia, sungguh kalian di luar nalar. Di era yang serba canggih ini, yang bisa menggali ilmu hanya dengan satu klik tanpa harus berpanas-panas di siang terik, menjadikan seseorang dengan instan menjadi berilmu dan berpengetahuan luas, tetapi tidak menjamin dirinya memiliki moral dan etika yang dapat membawanya kepada perbuatan yang baik. Betul? Karena pada kenyataannya, semakin banyak ilmu yang ia miliki tanpa ada iman yang membentengi, justru ialah yang paling terpengaruh oleh pemikiran barat. Hancurnya moral, runtuhnya iman yang dapat membawanya kepada sifat sombong yang berujung melakukan kebebasan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Saudara-saudaraku yang beriman dan bertakwa, semoga kita bersatu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman tanpa ada iman, tanpa ada ilmu yang membelakanginya, justru membawa kesesatan akidah dan kerusakan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, yang berujung kepada amal yang setiap ia lakukan akan merugikan dirinya dan orang lain. Bagaimana bisa seorang ahli agama yang mempunyai pengalaman belajar di mana-mana, yang sangat dipandang oleh didikannya sekalipun, bisa menjadi liberal dan sekuler akibat tajamnya racun pemikiran barat dan lemahnya iman yang menjadi landasan bagi dirinya, yang berujung kepada menyayat akidah dirinya dan saudaranya yang lain. Pemikiran barat ini seperti sebuah pokok kecil namun berkarat, yang dapat menimbulkan penyakit besar bagi siapapun yang tak sengaja memijaknya. Betul? Maka sadar ataupun tidak, hancur saudara, hancur negeri ini dengan gaya hidup modern, dengan pengaruh pemikiran barat yang semakin berkembang dengan zaman yang modern. Loh, gak bahaya tak? Terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita harus terdiam melihat kehancuran ini? Tidak. Tidak sampai di sini kita berdiri, tidak sampai di sini kita harus terdiam. Banyaknya kejahatan di bumi ini, bukan sahaja mereka dengan mudah menyebar kejahatan, tetapi banyaknya orang yang benar dan tahu kebenaran justru diam dan terdiam. Paham? Seandainya tukang bakso adalah koki yang mampu mencampurkan bumbu, maka hidangan bakso akan menjadi lezat yang menggoyangkan lidah. Kalaulah ulama adalah fajar yang menerangi langit gelap, maka umat akan menemukan jalan yang terang di tengah gelapnya kebingungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha ayat 123 yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang berjalan di atas jalanku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat.
Maka dari itu saudara-saudara sekalian, bangkitlah jiwa singa padang pasir kalian dalam melawan pemikiran barat ini. Jangan biarkan pemikiran kita terganggu oleh pengaruh pemikiran mereka. Dan kita harus ingat bahwasannya Imam Al-Ghazali pernah berkata, ilmu adalah cahaya yang menghilangkan kegelapan kebodohan, iman adalah kekuatan yang menguatkan hati dan jiwa, dan amal adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia. Dan itu juga sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zaid bin An-Nahyan pernah berkata, ilmu tanpa iman seperti tubuh tanpa jiwa, iman tanpa ilmu seperti jiwa tanpa tubuh, dan amal adalah buah dari perpaduan di antara keduanya. Maka ilmu, iman, dan amal adalah tiga kesatria yang takkan terpisahkan, yang takkan terkalahkan oleh pemikiran barat. Bersamanya melawan kebodohan, meruntuhkan tembok ketidaktahuan, dan mengangkat panji-panji kebenaran yang ada di dunia ini. Seperti sungai yang bertemu dengan lautan, saudara. Keimanan yang mendalam menyatu dengan pemikiran yang jernih menghasilkan pemahaman yang melimpah dan mendalam. Pemikiran yang kokoh, keimanan yang teguh adalah dua bahan yang saat bersatu membentuk fondasi yang tak tergoyahkan untuk melawan pemikiran barat yang amat sangat tajam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu kita siap memerangi pemikiran barat dan kita siap untuk membangun kembali peradaban Islam yang hebat. Maka satu kata untuk kita semua dalam memerangi pemikiran barat ini dan kembali membangun peradaban Islam sebagaimana yang digaungkan oleh Rasulullah bersama panglima-panglima terbaiknya dalam berperang melawan kezaliman. Inilah dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin cukup sekian sepucuk pesan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.